Ada bukti-bukti lain, yaitu ketika seseorang sedang melakukan hubungan intim dengan pasangan, secara diam-diam di dalam hatinya justru memikirkan orang lain. Nah ini adalah bentuk perselingkuhan non-fisik yang mungkin bisa saja terjadi, bahkan ini terlihat sangat rapi sekali. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebetulnya perselingkuhan ini dibagi berapa dan apa ciri-cirinya. Nah, pada kesempatan ini Kang Kumis ingin membahas mengenai perselingkuhan non fisik ya. Karena kalau perselingkuhan fisik ini tentunya memang secara umum hampir semua orang sudah paham tentang perselingkuhan yang memang bersifat fisik ya. Kali ini yang ingin Kang Kumis jelaskan adalah mengenai ciri-ciri istri atau wanita yang melakukan perselingkuhan non fisik. Lalu sebagaimana sih bahayanya perselingkuhan non fisik ini? Sebetulnya perselingkuhan non fisik ini jauh lebih berbahaya dan tidak menutup kemungkinan bisa berujung ke perselingkuhan fisik ini. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun ya, ketika hal ini memang belum ada bukti-bukti lain, yaitu ketika seseorang sedang melakukan hubungan intim dengan pasangan, secara diam-diam di dalam hatinya justru memikirkan orang lain. Nah ini adalah bentuk perselingkuhan non fisik yang mungkin bisa saja terjadi, bahkan ini terlihat sangat rapi sekali ya. Nah ini, kenapa itu terjadi? Disebut perselingkuhan atau digolongkan perselingkuhan karena secara tidak langsung kita sudah membohongi pasangan kita. Ini memang secara fisik kita sedang berhubungan intim atau bercinta dengan pasangan, tapi secara non fisik yang tidak kelihatan, justru seseorang ini sedang merasakan bahwa ia sedang berhubungan dengan orang lain. Ini selingkuh batin namanya sebetulnya ya. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah kadang tanpa disadari si istri meminta si suami untuk berpenampilan meniru seseorang yang di luar sana. Ya ini menggambarkan bahwa secara diam-diam istri sedang mengidolakan seseorang. Nah, biasanya hal itu juga tanpa sadar diperlakukan untuk suami. Jadi diharapkan suami ini bisa tampil seperti si dia. Ini sadar atau tidak? Kalau tiba-tiba akhir-akhir ini si istri lebih suka melihat pasangannya atau suaminya tampil rapi. Nah ini kan. Nah ini adalah bentuk-bentuk perselingkuhan non fisik yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja dan terhadap siapa saja. Ini yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah secara diam-diam seseorang ini mulai selingkuh secara online. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya berujung ke perselingkuhan fisik ya. Karena biasanya ketika sudah bicara perselingkuhan di media sosial, ini pada akhirnya tanya di mana alamatnya, lalu kemudian bisa bertemu atau tidak. Nah, ketika ini sampai terjadi sebuah pertemuan, maka tidak menutup kemungkinan perselingkuhan fisik pun terjadi. Jadi ketika bicara tentang rawan mana antara perselingkuhan fisik dan non fisik, sama-sama rawan ketika bicara itu ya. Karena banyak perselingkuhan yang justru bisa bertemu langsung, ini berawal dari media sosial, dari online ini. Jadi sama saja sebetulnya, bahkan dampaknya lebih menyiksa. Lalu kemudian yang keempat, secara diam-diam, secara disadari atau tidak, si istri mulai berani mengungkap keburukan suami di depan orang lain. Nah ini, padahal siapapun itu ya, di sisi lain juga harus ada keseimbangan bahwa apapun yang terjadi, suami juga dilarang mengumbar keburukan istri di hadapan orang lain. Begitu pula si istri, karena ketika sudah bicara aib, ini sama juga kita membuka kelemahan kita, keburukan kita di tengah umum. Inilah yang sebetulnya kenapa ini tidak diperbolehkan. Ya. Lalu yang kelima, ya, apakah akhir-akhir ini istri lebih semangat ketika hendak keluar rumah? Ini, baik yang secara diam-diam maupun pura-pura berpamitan. Ini,
Artinya ketika ia memang terlihat lebih semangat ketika bertemu dengan orang lain timbang berlama-lama dengan pasangan, bisa jadi ini memang sudah ada bibit-bibit perselingkuhan. Apalagi ketika yang ditemui oleh istri ini adalah seorang pria. Ini. Tapi dia terlihat lebih antusias untuk bertemu ketimbang menemani sang suami berlama-lama di rumah. Ini kan berarti awal-awal dari non fisik yang bisa jadi menuju fisik perselingkuhan yang terjadi. Lalu yang keenam, bisa jadi secara diam-diam ia mulai berani menggoda pria lain di sela-sela curi-curi pandang, bisa jadi ya. Ini bisa jadi pada saat si wanita ini bersama pasangan, bisa jadi seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka bagian dari perselingkuhan non fisik pada akhirnya bisa menjadi fisik, sangat mungkin ya. Nah sahabat, itulah 6 ciri-ciri istri ketika sudah melakukan perselingkuhan non fisik, dan perbedaannya memang jauh berbeda ya. Sulit diungkap tapi memang bisa jadi berujung sama dengan perselingkuhan fisik ya. Karena dari pertemuan di media sosial pada akhirnya ia melakukan pertemuan secara fisik. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kan menimbulkan perselingkuhan fisik-fisik juga ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.